Mie ongklok merupakan makanan khas Wonosobo yang legendaris. Kami mengangkat kuliner lokal untuk go internasional. Produk kreatif dan inovatif, bersertifikat halal MUI dan bersertifikat hak paten dari Kemenkumham. Kami proses dengan higienis dan penuh cinta. Jangkauan pemasaran kami luas dan semakin meluas. Mie ongklok enak. Oke, arigato. Mie ongklok enak. Saya Destat Mokadi, Direktur Chief Adi Daya Group dan owner Mie ongklok instan Masista, mie ongklok instan pertama di dunia. Kami berkomitmen untuk mengembangkan sektor kuliner lokal go internasional. Kami juga berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan perekonomian di sektor bisnis, khususnya UMKM, menuju UMKM yang mandiri, kuat, dan sehat. Capaian semua ini kami dedikasikan kepada tim dan seluruh masyarakat Wonosobo. Kami memiliki tim yang kuat, solid, dan semangat demi tercapainya visi misi kami. Kita bisa, bisa. Kita saged, saged. Mie ongklok instan Masista mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desta Atmoko Adi. Saya Direktur CV Adi Daya Group dan owner dari Mie ongklok instan Mas Desta, juga CEO dari startup digital Femjack atau Female Ojek. Nah, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya gitu. Tadi nama udah Desta Atmoko Adi. Terus saya lahir di Wonosobo 11 Desember 1983 gitu. Kalau sekarang berarti menuju 38 tahun ya gitu. Terus alamat saya di Perum Permata Hijau C8. Pendidikan terakhir saya ada S2 manajemen. Terus pekerjaan saya wirausaha dan ada saya juga bantu ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Saint Quran. Oke, terima kasih kepada SMA Negeri 2 Wonosobo yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sedikit motivasi bisnis ini dengan tema motivasi wirausaha. Oke, kita akan memulai motivasi
wirausaha ini dengan mulai dari subtema pertama, yaitu pengertian wirausaha. Wirausaha itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah wira dan usaha. Wira artinya berani, usaha adalah tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Tuh. Nah, berarti kata kuncinya adalah berani dan action gitu ya. Berani dan action. Nah, wirausaha ada nilai-nilai penting yang harus kita bahas sedikit. Tapi ini penting sekali menurut saya. Yang pertama adalah nilai spiritual, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga kemandirian. Kenapa ada nilai spiritual? Karena kita orang yang beragama dan kita harus memiliki nilai spiritual. Yang pertama, kalau wirausaha itu harus memiliki keimanan yang kuat. Iman itu harus dijaga dan dipelihara. Iman itu artinya kan percaya. Jadi percaya segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur dan sudah memiliki konsep dan pola yang diatur oleh Tuhan pencipta alam, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini terkait kan leadership ya. Jadi mungkin kalau kita bayangannya kepemimpinan kita memimpin sebuah pasukan atau memimpin sebuah tim, itu mungkin terlalu jauh. Memimpin yaitu kepemimpinan yaitu memimpin, minimal memimpin diri kita sendiri. Dengan kita memimpin diri kita sendiri, kita akan jadi tahu siapa sih diri kita gitu. Jadi diri kita tuh siapa, terus apa sih kompetensi kita gitu, terus apa kemampuan kita gitu, kelebihan dan kekurangan. Akhirnya kita jadi tahu. Karena kalau kita memimpin sebuah tim, kita harus tahu karakternya orang-orang yang ada di tim kita, si A, si B, si C gitu. Kemampuannya apa, karakternya gimana. Nah, itu nilai kepemimpinan dalam kewirausahaan. Yang berikutnya adalah kemandirian. Kemandirian ini bukannya kita nggak butuh orang lain gitu. Kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Tetapi kemandirian ini mungkin lebih tepatnya tidak bikin susah orang lain gitu. Dan kita kalau bisa malah membantu orang lain. Itu. Jadi nilai-nilai yang perlu kita angkat di kewirausahaan adalah spiritual, kepemimpinan, dan kemandirian. Yang berikutnya adalah keberanian tadi. Wirausaha adalah berani dan usaha gitu ya. Berani usaha. Usaha adalah tindakan menuju suatu tujuan. Nah, kita membahas berani. Nah, berani itu ada 5 keberanian yang wajib dimiliki oleh wirausaha. Yang pertama, berani bermimpi. Yang kedua, berani mencoba. Yang ketiga, berani memperjuangkan. Yang keempat, berani gagal. Dan yang kelima adalah berani sukses. Kita akan bahas satu-satu nih. Yang pertama, berani bermimpi. Kenapa kita harus berani bermimpi? Kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak punya tujuan juga. Mimpi itu kayak semacam cita-cita gitu ya. Mimpi itu semacam cita-cita yang seakan-akan impossible gitu, nggak mungkin untuk kita capai. Nah, kalau kita berani bermimpi, sampai orang bilang bahwa mimpi kita itu gila gitu. Tapi menurut saya tuh gilanya kita, gilanya orang berwirausaha, orang memiliki jiwa wirausaha, gila itu tidak sama dengan bodoh. Nah, itu karena mimpi kita dianggap aneh atau mimpi kita dianggap tidak biasa. Nah, harus berani memimpikan itu, gitu ya. Kalau ditanya Mas Dista punya mimpi nggak dulu, punya miyongkol instan atau menginstankan miyongkol? Saya punya mimpi gitu. Dan itu memang dianggap gila, dianggap aneh. Nah, yang berikutnya adalah berani mencoba. Nah, berani mencoba ini berarti apa? Berani mencoba mewujudkan mimpi hati. Gitu. Itu langkah pertama. Langkah pertama yaitu mencoba, berani mencoba. Nah, untuk mengambil langkah pertama ini memang sangat membutuhkan keberanian. Itu melawan rasa was-was, melawan rasa ragu-ragu gitu ya. Nah, ini mencoba melangkah satu langkah awal gitu menuju mewujudkan mimpi yang tadi kita impikan. Yang berikutnya adalah berani memperjuangkan. Kenapa di sini berani memperjuangkan? Karena langkah menuju mimpi kita tadi itu tidak gampang, tidak mulus, tidak mudah, berkelok-kelok gitu. Bahkan ada jurang, pokoknya banyak rintangan gitu dan tantangan. Makanya kita berani memperjuangkan. Pasti di situ terjadi jatuh bangun. Nah, kalau kita nggak punya keberanian memperjuangkan, ya akhirnya kita cuma
nggak tahan banting gitu. Nah tadi kalau kita berani memperjuangkan berarti kita tahan banting. Biasa dinyinyir, biasa dianggap gila tadi itu, terus biasa dibully gitu ya. Pokoknya biasa aja gitu. Jadi kita kuat, jadi orang yang kuat karena kita punya keberanian memperjuangkan. Nah, berikutnya adalah berani gagal. Ini unik ya, ada keberanian namanya berani gagal. Kenapa berani gagal? Karena orang wirausaha itu harus berani gagal. Gagal itu menurut saya wajib. Hukumnya wajib karena semua orang-orang sukses di dunia ini itu orang-orang top ya, itu pasti punya cerita kegagalan. Thomas Alva Edison menemukan bola lampu itu adalah satu kesuksesan dari 999 kegagalan. Jadi ada 999 kegagalan, suksesnya cuma satu gitu. Karena dia berani gagal, jadi dia berani memperjuangkan untuk mewujudkan impiannya itu, yaitu menciptakan bola lampu. Rata-rata orang tuh takut gagal. Kenapa saya bisa ngambil kesimpulan seperti itu? Karena orang mau masuk ke dunia wirausaha, dunia bisnis, pikiran pertama yang dipikirkan adalah kalau saya gagal gimana? Kalau nanti saya rugi gimana? Padahal belum mencoba tuh, belum memperjuangkan, ya udah takut gagal. Padahal gagal ini di sini masuk keberanian yang keempat, yaitu berani gagal. Itu ya. Oke. Jadi kalau orang gagal itu bukan orang bukan aib gitu ya. Jadi gagal itu keren gitu, karena gagal itu pasti experience-nya tinggi, pengalamannya banyak gitu. Jadi kalau ada orang gagal, ajaklah ngobrol dia gitu. Ajak ngobrol dia, pasti dia ilmunya akan keluar semua. Yang berikutnya adalah berani sukses. Udah semua orang pasti kalau ditanya berani sukses enggak, pasti berani. Berani sukses. Nah, kalau udah katakan berani sukses, kenapa di sini ada keberanian keberanian kelima, yaitu berani sukses? Karena sukses itu pasti memiliki konsekuensi. Konsekuensinya itu banyak sekali. Nah, ada 5 keberanian yang sudah kita bahas. Yang terpenting adalah berani. Tadi itu ada 5 keberanian. Berikutnya adalah action. Yaitu apa? Tadi itu yang kedua, yaitu berani mencoba mewujudkan mimpi kita. Yaitu action. Kalau mimpi atau ide tanpa action, nol besar, hanya impian atau angan-angan belaka. Oke, masuk ke subtema berikutnya adalah tentang pola pikir. Nah, pola pikir atau mindset dan sikap. Seorang wirausaha, dia harus memiliki niat. Kenapa saya mengambil poin niat gitu? Niat ini sangat penting, dan niat ini adalah cikal bakal nanti jadinya kita seperti apa gitu. Niat itu seperti bibit tanaman yang kita tanam di sebuah media tanam. Bibit itu bagus, media tanamnya bagus ya. Dan kita pelihara dengan baik. Itu akan tumbuh menjadi tanaman yang hebat, dan dia memiliki buah yang lebat dan memiliki nilai manfaat yang sangat luar biasa. Itu seperti itu. Berarti berawal dari apa? Bibit. Nah, niat ini seperti bibit. Nah, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung oleh niatnya. Gitu ya. Dan niat ini memiliki energi. Gitu. Kalau di dalam ilmu MSDM itu, niat ini ternyata memiliki energi atau memiliki vibrasi gitu. Yang mempengaruhi apa? Tindakan dan sikap kita. Itu niat, penting ya. Oke, yang berikutnya adalah tujuan. Kenapa kita harus memiliki tujuan? Kenapa kita harus menentukan tujuan? Karena dengan tujuan, maka langkah kita akan lebih terarah, teratur, dan terukur gitu. Gitu ya. Kalau kita punya tujuannya jelas, langkah kita akan terarah, teratur, dan terukur gitu. Itu fungsi tujuan. Jadi lebih terarah, teratur, dan terukur. Nah, contohnya, analoginya seperti ini. Misalkan saya memberikan informasi kepada adik-adik semuanya, 30 hari lagi kita semua akan OTW gitu. Berarti 30 hari lagi kita akan OTW. Ada tujuan mau OTW tapi nggak jelas. Kira-kira H-1 saya ketemu adik-adik lagi semua ini. Ayo kita besok pagi kita harus berangkat nih. Siangnya harus naik pesawat gitu.
kita mau berangkat ke Singapura. Ya, kira-kira pada berangkat nggak? Saya yakin hampir 100% tidak berangkat karena belum punya paspor, nggak tahu mau arahnya kemana, nggak punya uang saku, nggak menyiapkan bekal dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu karena akibat tujuannya nggak jelas. Makanya tujuan itu harus diperjelas. Misalkan 30 hari lagi kita semua satu sekolahan akan pergi ke Singapura. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasti menyiapkan paspor, ya kan? Terus menyiapkan bekal, minta izin sama orang tua. Jadi selama 30 hari, H-30 itu akan terjadi persiapan-persiapan yang terarah, teratur dan terukur, gitu ya. Jadi kalau kalian sekolah nanti 1 tahun lagi lulus nih, atau sekolah di SMA kan 3 tahun lulus. Nah, tujuannya adalah lulus. Tapi lulus ini tujuannya lulus harus diperjelas. Lulus dengan nilai berapa, predikatnya apa, capaian apa saja, prestasi apa aja yang besok saya dapat gitu. Jadi jelas. Waktu sekolah pun jelas akhirnya. Kalau pingin lulus dengan predikat nomor 1, kira-kira gimana sekolahnya? Pasti berangkatnya nggak pernah telat. Pekerjaan rumah pasti dikerjakan, tugas-tugas semua dikerjakan, belajarnya all out, gitu kan? Itulah fungsi tujuan. Oke, itu ya fungsi tujuan. Nah, berikutnya adalah kita wirausaha itu harus punya pikiran yang positif, inovatif dan kreatif, gitu ya. Kenapa kita harus berpikiran positif? Hampir sama dengan niat. Kalau niat itu di sini, kalau pikiran positif di sini. Nah, kalau sudah punya pikiran positif, maka yang dihasilkan adalah sikap dan tindakan yang positif pula. Gitu ya. Tuh. Apapun yang terjadi sama kita karena kita pikiran positif, otomatis vibrasi kita positif atau husnudon gitu ya. Nggak suudon tapi husnudon. Orang husnudon itu vibrasinya akan positif, akan baik gitu. Nah, vibrasinya tuh bagus gitu. Kalau mungkin jadi bentuk gelombang tuh gelombangnya smooth gitu. Nah, berikutnya adalah inovatif sama kreatif. Saya ingin menggarisbawahi nih sama teman-teman semua. Kadang teman-teman semua tuh menganggap diri saya nggak kreatif gitu. Aduh, Pak Desta atau Mas Desta, saya tuh nggak kreatif, nggak bisa bikin mie ongklok kayak Pak Desta gitu. Nah, ini jangan lakukan itu gitu. Karena semua manusia tuh kreatif dan inovatif, gitu ya. Semua manusia tuh kreatif dan inovatif, gitu. Kreatif dan inovatif itu belum tentu harus menciptakan produk. Kadang caranya, cara memanagenya itu perlu kreatif dan inovatif. Nah, terus berikutnya adalah wirausaha itu harus apa? Jadi yang beda. Gitu. Jadilah beda. Kenapa? Gini, kalau wirausaha biasa-biasa aja sama dengan yang lain, main TikTok atau main PUBG, main mabar gitu ya. Kalau di wirausaha itu kadang dia pingin jadi sesuatu yang beda. Saya kasih analoginya. Kalau di lapangan alun-alun Wonosobo ada sapi 100, ya ada sapi 100 dan ada satu sapi yang warnanya ungu gitu. Kira-kira mana nih yang mengakuisisi atau menyita perhatian kalian semua? Pasti sapi ungu. Pasti yang akan difoto, dijadikan status itu pasti sapi ungu. Pasti tuh, pasti. Nah, wirausaha itu seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya ya. Belajar, beradaptasi, konsekuensi dan konsistensi. Gitu. Nah, kenapa saya mengambil poin ini? Belajar, adaptasi, konsekuensi dan konsistensi. Zaman ini berubah. Perubahannya sangat cepat, sangat cepat. Pandemi yang kemarin nggak online jadi online, traffic online-nya meningkat tajam, gitu kan? Yang tadinya sahamnya biasa aja karena pandemi sahamnya naik kayak saham saham-saham perusahaannya milik Zoom, Google, wah semua naik semua, Telkom, PT Telkom tuh sahamnya naik. Jadi perubahannya sangat cepat. Kalau kita tidak belajar, kita akan tertinggal. Sama adaptasi. Adaptasi juga kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang berubah ini. Cepat beradaptasi. Gitu ya. Jadi udah belajar, adaptasi. Berikutnya adalah konsekuensi dan konsistensi. Nah, jadi apapun yang sudah kita lakukan, kita harus konsekuen dan konsisten. Ini penting. Kadang orang nggak konsekuen, resikonya dia
Padahal orang wirausaha itu orang yang berani mengambil risiko. Dia siap menerima apa konsekuensinya. Dan dia menjalankan usahanya atau menjalankan bisnisnya atau menjalankan pilihannya dia dengan konsisten. Kalau yang lagi masih pelajar, dia akan konsisten belajar gitu. Konsisten sekolah gitu, menaati peraturan sekolah dan sebagainya. Dan konsekuen, kalau berangkat jam 7 nanti pulang jam 2, jam 3, jam 4 gitu misalkan. Itu konsekuen. Nah, saya kasih tip caranya pelajar agar belajarnya efektif dan high impact nanti belajarnya. Yaitu apa? 4B. 4B nih buat pelajar. Apa itu 4B? Belajar, terus bertindak, ketiga tuh bingung, dan keempat adalah bertanya. Jadi kalau pelajar nih punya 4B ini, wah keren. Pasti kelasnya aktif nih. Nggak ngobrol sendiri gitu, aktif diskusi, aktif bertanya gitu. Belajar, bertindak, bingung, bertanya. Kalau pelajar dan dia belajar gitu, dan terus dia bertindak, pasti akan ketemu nih titik bingung gitu. Karena ilmunya mentok atau kurang ilmu, apalagi pasti dia akan ketemu titik bingung. Dan kemudian biasanya dia akan terus melakukan tindakan bertanya gitu. Jadi kalau saya pas ngajar di kelas di Unsik gitu, di FEB, kalau ada mahasiswa sudah tak kasih materi, terus dia nggak bertanya, dan materinya nggak tak kasih full dan dia nggak bertanya gitu, nggak ada pertanyaan sama sekali, saya jadi bertanya malahan ini mereka belajar apa enggak? Kalau sudah belajar, terus dia bertindak apa enggak gitu ya? Jadi alurnya atau siklus belajar itu seperti itu. Belajar, bertindak, bingung, dan bertanya gitu. Jadi orang kalau sudah belajar itu yang harus dilakukan adalah bertindak mengaplikasikan ilmunya gitu. Itu kalau orang Wonosobo gini, ini bahasa orang Wonosobo ya. Misalkan dikasih tahu nih orang Wonosobo ya, di sana nih kalau jajan di sana murah nih, harganya murah, dapat diskon 50% gitu. Orang Wonosobo tuh dapat ilmu itu atau dapat informasi itu biasanya kata omongannya apa sih? Ngere gitu ya, gere gitu. Dia tanya ngere. Nah, ngere itu berarti langkah berikutnya adalah membuktikan apakah benar nggak sih informasi itu gitu. Nah, berarti paling nggak dia sudah tahu informasinya, terus dia bertindak, membuktikan. Sama kalau dapat ilmu, kalau di kelas, katakanlah ilmu apa nih? Tentang gaya gravitasi gitu. Ada rumusnya gaya gravitasi kan? Terus kalau perlu kita buktikan nih, benar nggak sih ilmu gaya gravitasi itu? Benar nggak sih kalau jatuh ke bawah gitu? Apa nggak jatuh miring gitu? Nah, hal-hal kecil kayak gitu, tindakan-tindakan kayak gitu, nanti muncul adalah tahap berikutnya bingung. Setelah bingung pasti dia akan bertanya. Setelah bertanya, otomatis dia belajar lagi. Setelah belajar lagi, dia bertindak lagi. Nah, ini kayaknya kalau generasi muda udah menerapkan 4B ini, wah keren-keren semua. Pasti akan inovatif, kreatif, dan jadi beda nih pasti. Keren. Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah, subtema berikutnya adalah kapasitas diri. Kenapa saya membawa kapasitas diri di motivasi wirausaha? Ini sering terjadi bahwa kita itu memiliki masalah besar. Sering terjadi kita memiliki masalah yang rumit gitu. Dan kadang memandang orang lain, masalahnya nggak sebesar saya gitu. Sebenarnya kuncinya adalah tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil, yang ada adalah kapasitas besar, kapasitas kecil gitu. Gitu ya. Jadi masalah itu akan jadi besar apabila kapasitas itu kecil, kapasitas kita kecil. Gitu. Masalah itu akan jadi kecil, masalah biasa kalau kapasitas kita besar. Gitu. Nah, berarti kuncinya adalah, fokusnya adalah seorang wirausaha fokusnya adalah meningkatkan kapasitas dirinya. Gitu. Bagaimana caranya? Belajar, bertindak, bingung, bertanya. Nih konsepnya gitu ya. Belajar, bertindak, atau buktikan, bingung, dan bertanya. Itu otomatis dia akan scale up gitu. Upgrade terus. Kalau Android itu dapat WiFi, ada updatean
software baru, upgrade gitu. Nah, kita harus seperti itu, upgrade terus. Nah, kaitan kapasitas diri ini, saya akan ngasih contoh cara memecahkan sebuah permasalahan. Ya, permasalahan. Kalau kita punya masalah, kadang kita fokusnya di masalahnya. Karena saking bikin bapernya masalahnya. Ternyata, kalau masalah itu datang itu kan pasti ada tujuannya. Allah mengirimkan masalah kepada kita, tujuannya pasti ada. Mengingatkan kita, pingin upgrade kita, pingin meningkatkan kapasitas kita gitu kan. Nah, fokus kita bukan di masalahnya. Kalau kapasitas diri kita sudah besar gitu ya, fokus kita adalah di ikhtiarnya gitu. Fokus kita tuh di ikhtiarnya, di usahanya gitu. Bukan di masalahnya. Masalah ya biarkan jadi masalah, tapi kita fokusnya adalah di ikhtiarnya. Maka ikhtiar dikali masalah gitu. Kalau ikhtiar itu saya kasih rumus lambang I dan masalah itu R atau hambatan gitu. Ini rumus elektronika ya. I kali R sama dengan V. V itu namanya potensial. Berarti kalau masalah dikalikan ikhtiar sama dengan V. Nah, kalau R kita kasih nilai angka 5, wah gitu ya, nilai angka ukur 5, ikhtiar kita 0, kita baper cuma bikin status nggak jelas gitu ya, ikhtiarnya cuma 0 nih gitu. 5 kali 0 sama dengan 0. Berarti potensialnya apa? 0 gitu. Kan sayang tuh. Berarti ini angka loh, ada angka ya, ada angka 5 ini di masalah itu, di R tuh ada, di masalah itu ada angka 5 ya kan. Nah, kalau ikhtiarnya tidak 0, kita ikhtiarnya 5, sama-sama 5. Masalahnya nilainya kasih 5 nih. Terus ikhtiarnya dikasih 5 juga. 5 dikali 5 sama dengan 25. Berarti potensialnya 25. Keren nggak tuh? Kalau kalian sekarang lagi punya masalah, jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus ke ikhtiarnya. Dan yakin masalah itu datang ke kita pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Potensial tadi itu, gitu ya. Itu kalau yang sekarang lagi punya masalah, ya pasti semua orang punya masalah, hidup ini pasti banyak masalah. Jadi rumusnya itu V sama dengan I kali R. I itu ikhtiar, R adalah hambatan atau permasalahan tadi itu. Udah, kita kasih angka aja di situ. Terus kita ukur tuh ikhtiar kita tuh nilainya berapa, dikalikan. Nah, nanti kamu akan menemukan nilai. Wah, ini potensialnya segini nih. Aku dapat masalah, misalkan saya dibohongin orang nih. Misalkan saya dibohongin orang 50 juta katanya, 50 juta. Fokus saya ya mungkin baper awal-awal, manusiawi lah, waduh ditipu orang nih gitu kan. Akhirnya fokusnya di ikhtiar aja. Di ikhtiarnya tuh berarti memperbaiki diri, kita belajar lagi, terus kita move on, kita bangkit lagi gitu kan, termasuk tobat gitu misalkan. Nah, ini fokusnya di sana. Yang R ini biarkan aja, baper bentar aja nggak apa-apa. Nah, akhirnya karena fokusnya di I, maka potensialnya lebih besar gitu. 50 juta katakanlah, 50 juta. Terus ikhtiarnya dinilai berapa? 50 juta juga. Ya udah 50 juta kali 50 juta berapa? Luar biasa nih potensialnya. Gitu ya. Itu kaitan kapasitas diri. Tadi saya juga ngasih rumus tentang bagaimana cara memecahkan masalah. Ternyata masalah ini memiliki potensi menjadi sebuah potensial gitu ya. Rumusnya tadi ya. Oke. Berikutnya adalah tema kaitan bagaimana memaksimalkan panca indera. Ini unik sekali. Materi ini saya yakin teman-teman belum pernah dengar nih dari ya belum pernah dengar lah, di googling tuh kayaknya nggak ada juga, karena saya baca ini materi ini saya baca dari sebuah buku filsafat di Arpusda tahun berapa ya, tahun lama lah, mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Lupa itu terjemahan dari bahasa Rusia. Jadi terjemahan saya membaca di bab 3 atau bab 4 saya cuma baca. Terus di situ mengatakan apa tujuan Tuhan menciptakan panca indera buat manusia gitu. Di situ di paragraf awal kayak gitu. Terus saya baca. Ternyata panca indera kita adalah alat untuk mengumpulkan data. Panca indera adalah alat
bantu berpikir otak kita. Keren ya. Jadi kalau selama ini saya menganggap mata ini hanya melihat, itu adalah fungsi mata sebagai fungsi lensa. Itu menangkap gelombang cahaya, itu mata. Terus telinga menangkap gelombang suara gitu. Nah, kalau hakikatnya fungsi panca indera adalah mengumpulkan data dan alat bantu berpikir otak kita, ini berarti luar biasa. Saya di buku itu bahwa menganalogikan bahwa otak ini tanpa panca indera dia nggak akan mikir apa-apa, gitu ya. Kalau kita sudah tahu hakikatnya fungsi panca indera, akhirnya kita apa? Kita akan peka terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita, gitu. Kenapa ada pandemi, kenapa ada COVID-19, kenapa sekarang perubahannya kayak gini, kenapa orang harus pakai masker, kenapa kayak gitu. Akhirnya kita banyak pertanyaan. Nanti ini ya, kita jadi gampang stres ya Mas Dista ya, karena kita mikir terus, iya enggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang sudah terbiasa kayak gitu, sudah terlatih otaknya bekerja, ya sama kalau badan kita terlatih itu ya akhirnya badan kita kuat, sama otak kita pun nanti kalau terlatih seperti itu juga kuat gitu. Akhirnya kita berpikir kenapa ya sekarang ada pandemi dan sekarang perubahannya luar biasa gitu. Akhirnya berpikir, karena kita mengumpulkan data dari mana? Dari mata, dari telinga, kita mendengar berita, melihat berita gitu. Jadi kalau kita cuma mata sebagai fungsi melihat aja, fungsi lensa, kita melihat nih atau membaca berita hoax. Berita hoax. Apa yang akan kita lakukan? Wah, ini berita nih, gitu aja nggak dipikir, langsung share gitu. Akhirnya kita nge-share berita hoax. Tapi kalau mata sebagai alat penangkap data, ya, terus membantu otak berpikir, mengumpulkan data. Ada berita hoax muncul di beranda kita gitu, tahu-tahu di WhatsApp lewat atau di apa lewat, kita akan berpikir ini benar nggak sih, ini berita kok kayak gini dan sebagainya, gitu ya. Nggak akan asal nge-share. Itu hakikatnya fungsi panca indera. Akhirnya apa kalau di dunia wirausaha, kalau kita sudah tahu hakikatnya fungsi panca indera, akhirnya kita pandai menangkap peluang gitu. Kayak misalkan sekarang peluangnya nih masih bagus nih untuk herbal, empon-empon gitu kan. Terus wah ini peluangnya bagus nih kalau saya buat masker nih yang murah deh, sekalian saya bisnis dan membantu orang. Pokoknya kita pandai menangkap peluang gitu. Dan saya sudah menerapkan ini gitu, Bagaimana saya menangkap peluang bahwa potensi membuat mie ongklok instan itu luar biasa. Pangsa pasarnya sangat luas gitu. Bahkan makanya kenapa kalau jinglenya mie ongklok instan tuh yang terakhir tuh kata-katanya semakin jaya mendunia, karena saya punya cita-cita bahwa nanti mie ongklok ini mendunia gitu. Nah, kalau sudah tahu hakikatnya fungsi panca indera, maka maksimalkan apa pemberian Tuhan. Jadi itu modal kita. Jadi kalau kita mau berbisnis, ya modal utamanya itu gitu. Modal utamanya kita udah punya modal dulu, cuma kita nggak sadar. Nah sekarang kalau sudah tahu, maksimalkan, optimalkan gitu kan, eksplorasi diri gitu. Jadi akhirnya kita pandai atau pintar menangkap peluang gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah rumus sukses. Nah, ini tema singkat sebenarnya. Rumus sukses. Kadang rumus sukses tuh macam-macam, harus tekun, ulet, iya memang. Tapi yang lebih simpel lagi sebenarnya ya, induk rumus. Rumus awal sukses adalah inti rumus sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Berarti fokus kita di mana? Kesiapan. Berarti fokus kita adalah mempersiapkan diri. Gitu. Sudah saya paparkan dari awal, ada tema 1, 2, 3, 4 gitu. Itu adalah mempersiapkan diri dari keberanian, mindset atau pola pikir, sikap gitu, kapasitas diri. Terus hakikatnya fungsi panca indera. Intinya adalah kita mencoba mempersiapkan diri sebaik-baiknya, seoptimalnya, semaksimal mungkin gitu. Waktu kesempatan itu datang, kesempatan apa itu datang, kita sudah siap. Itulah sukses.
Gitu. Kadang orang berpikirnya kita mencari kesempatan gitu. Akhirnya capek. Ya boleh mencari kesempatan dalam kesempitan, boleh. Asalkan kapasitas kita siap. Kalau kapasitas kita nggak siap, dikasih kesempatan pun lewat. Gitu ya. Cari kesempatan boleh, asalkan kapasitas kita siap. Jadi rumus sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Itu sukses. Oke, gitu ya. Sedikit motivasi wirausaha dari saya, tapi ini inti pokok ya, dan ini sudah saya jalankan gitu, sudah saya lakukan gitu, saya riset sendiri, itu saya terapkan pada diri saya sendiri, dan sampai sekarang juga saya masih belajar berusaha konsistensi dan berusaha konsekuensi gitu. Itu tetap saya jaga dan belajar terus itu wajib. Terus closing statement dari saya nih. Karena saya di dunia bisnis, saya akan closing statement tentang dunia bisnis nih. Berbisnis itu bukan mengenai bagaimana berbisnis, tapi berbisnis itu mengenai siapa yang menjalankan bisnis itu. Jadi bisnis itu kaitan manusianya atau personalnya. Jadi intinya kita. Jadi kita jangan fokus menyalahkan keadaan, fokus malah menggibah keadaan lagi kayak gini gitu ya, mungkin ngeluh tentang keadaan, jangan. Tapi kita fokusnya pada diri kita, yaitu tadi itu meningkatkan kapasitas diri, belajar terus gitu, agar kita siap waktu kesempatan itu datang, kita siap melesat gitu ya. Jadi kunci sukses, saya ulangi, bertemunya persiapan dan kesempatan. Insya Allah kalian sukses. Oke, gitu aja ya video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau videonya sederhana. Kalau kalian masih ingin tanya-tanya, kepo-kepo, bolehlah follow IG saya Mas Desta 83, itu IG saya. Atau follow IG Mi Ongklok Instan Mas Desta nih, Mi Ongklok Instan gitu. Nah, follow aja, nanti kepo-kepo boleh, tanya-tanya boleh, atau WhatsApp saya 0852277022424. Itu WhatsApp saya. Silahkan open, atau ke rumah saya boleh, alamatnya tadi udah ada ya, gitu ya. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada SMA Negeri 2 Wonosobo kepada saya untuk menyampaikan sedikit motivasi wirausaha. Kalau ada salah-salah kata, kekurangannya, khilaf-khilaf kata-kata saya mohon maaf. Itu 100% dari saya. Kalau ada ilmunya, ada manfaatnya, itu 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan aja, monggo silahkan dipakai, nggak kepake sekarang, kepake nanti. Nggak kepake buat jenengan, nggak pakai buat kalian, mungkin kepake buat orang lain. Gitu ya. Oke, terima kasih. Salam semangat, salam sehat, dan siap melesat. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.